Pernahkah kalian merasa hidup kalian itu kayak timun di piring pecel ayam? Ada, tapi cuma buat hiasan. Nggak ada, orang juga nggak bakal nyariin. Itulah hidup gue, timun. Di usia 35 tahun, prestasi terbesar gue cuma satu, nggak pernah telat bayar cicilan panci. Tapi di balik kemeja kantor yang bau matahari ini, ada mimpi yang nekat minta keluar. Mimpi yang bikin gue harus berdiri di depan anak-anak muda sombong sambil megang mikrofon yang gemetaran. Inilah kisah gue, pria berkepala tiga yang baru mau mulai bermimpi saat orang lain sudah mulai pensiun. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Perkenalkan, namaku Timun. Ya, Timun. Nama yang membuatku selalu merasa seperti pelengkap di piring pecel ayam. Di usiaku yang ke-35 ini, prestasiku hanya satu. Menjadi karyawan teladan di perusahaan asuransi yang hobinya menolak klaim orang sakit. Hidupku adalah rutinitas yang membosankan. Bangun, kena macet, dimarahi bos yang napasnya bau kopi basi, pulang, lalu tidur sambil memikirkan cicilan panci. Namun, di dalam laci meja kerjaku yang paling bawah, tersimpan rahasia besar. Aku adalah seorang penulis komedi amatir yang hanya berani memposting ceritanya di blog sepi pengunjung. Ibuku sudah bolak-balik bertanya, "Timun, kapan kamu mau serius cari jodoh? Pangkat naik kek? Atau minimal ganti nama jadi Timun Emas biar kelihatan mahal?" Malam itu, saat aku sedang menatap layar laptop sambil memakan mie instan, sebuah email masuk. Sebuah kompetisi stand-up komedi nasional mencari bakat baru. Aku menatap cermin. Wajahku sudah mulai menunjukkan kerutan halus, rambutku mulai mundur perlahan seperti pasukan yang kalah perang. Apakah sudah terlambat bagi seorang pria berkepala tiga sepertiku untuk mengejar mimpi menjadi komedian? Malam itu, kafe, kopi senja, penuh sesak dengan kepulan asap rokok elektrik dan aroma kopi mahal. Timun berdiri di pojok ruangan, meremas-remas secari kertas berisi coretan lelucon yang sudah basah oleh keringat telapak tangannya. Ia mengenakan jaket denim yang ia pikir terlihat kekinian. Padahal sebenarnya malah membuatnya terlihat seperti paman-paman yang tersesat saat mau menjemput keponakannya. Selanjutnya, mari kita sambut komedian baru kita malam ini, Timun. Seru sang pembawa acara dengan nada yang terlalu bersemangat. Timun melangkah ke panggung kecil yang hanya diterangi satu lampu sorot kuning. Saat ia berdiri di depan mikrofon, keheningan menyergap. Ia menatap ke depan. Penontonnya adalah anak-anak kuliahan yang mengenakan kacamata tebal dan sibuk dengan ponsel masing-masing. Mereka menatap Timun dengan raut wajah seolah bertanya, "Ini bapaknya siapa yang naik ke panggung?" "Halo semuanya, nama saya Timun." "Ya, Timun. Istri saya nanti namanya Sambal. Biar kalau kami jalan bareng, orang-orang langsung pesan nasi uduk." Timun mencoba melemparkan lelucon pembukanya. Hening. Satu orang di pojok hanya berdehem. Seorang gadis di barisan depan bahkan tidak mendongak sama sekali dari layar ponselnya. Panik mulai menyerang. Timun mencoba lelucon keduanya tentang susahnya mencari sinyal di kantor. "Kalian tahu kan, asuransi itu mirip mantan? Datangnya pas kita lagi susah, tapi pas ditagih janji, malah menghilang." Alih-alih tawa, yang terdengar hanyalah bunyi gesekan sendok di dalam cangkir kopi. Seseorang di belakang berbisik cukup keras. "Garing banget, sumpah." Wajah Timun terasa panas. Ia mulai gagap. Kata-kata yang sudah ia hafal mendadak menguap. Ia mencoba tertawa kecil untuk menutupi kecanggungan, namun tawa itu malah terdengar seperti ringkikan kuda yang sedang sakit gigi. Di tengah panggung itu, Timun merasa menjadi orang paling kesepian di dunia. Oke. Terima kasih, ucap Timun singkat sebelum akhirnya hampir berlari turun dari panggung. Ia keluar dari kafe itu dengan perasaan hancur. Di trotoar, ia menatap bayangan dirinya di kaca spion motor yang terparkir. Ia merasa bodoh. Di usia 35 tahun, ia harusnya sedang duduk di rumah memikirkan investasi atau asuransi pendidikan, bukan malah dipermalukan oleh anak-anak usia 20 tahun yang bahkan belum tahu rasanya bayar pajak sendiri. Ia merobek kertas leluconnya dan membuangnya ke tempat sampah. Passion? Mungkin itu cuma kata keren buat orang-orang yang gak tahu diri seperti aku.
Gumamnya pahit sambil menyalakan mesin motor tuanya yang batuk-batuk. 2 hari setelah tragedi, malam garing itu, Timun duduk di bangku taman kompleks dengan wajah yang lebih kusut daripada setrikaan rusak. Di tangannya ada sebuah surat pengunduran diri yang belum berani ia tanda tangani. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan topi veteran dan kaos partai yang sudah pudar duduk di sampingnya. Itu Pak Bambang, tetangganya yang terkenal karena sering menang lomba pantun saat 17-an. MUN, muka kamu kok kayak cicilan macet 3 bulan? Kenapa? Tanya Pak Bambang sambil mengunyah kacang rebus. Timun menghela napas panjang. Saya menyerah, Pak. Saya coba jadi komedian, tapi penonton malah kasihan lihat saya. Saya rasa saya memang gak punya bakat. Pak Bambang tertawa, membuat beberapa butir kacang meloncat dari mulutnya. Bakat itu nomor 2, MUN. Nomor 1 itu jujur. Kemarin saya lihat kamu di YouTube orang. Kamu pakai jaket denim kekecilan dan ngomongin asuransi. Kamu itu siapa? Kamu itu pria 35 tahun yang pinggangnya sering encok. Bukan anak gaul Jaksel. Kenapa nggak bahas itu saja? Timun tertegun. Pak Bambang benar. Selama ini ia berusaha terlihat keren di depan penonton yang jauh lebih muda darinya. Ingat MUN, lanjut Pak Bambang sambil menepuk bahu Timun. Tragedi ditambah waktu, itu namanya komedi. Kesialanmu hari ini adalah bahan tertawaanmu besok. Kalau kamu berani menertawakan dirimu sendiri, orang lain gak akan bisa merendahkanmu. Kata-kata itu seperti siraman air es di siang bolong. Timun pulang dan mulai menulis lagi. Kali ini ia tidak menulis tentang asuransi atau mantan yang klise. Ia menulis tentang kenyataan pahit, tentang bagaimana ia sering dikira bapak-bapak oleh kasir minimarket, tentang hobi barunya mengoleksi minyak kayu putih, dan tentang ketakutannya menjadi jomblo abadi yang hanya ditemani kucing buduk. 1 minggu kemudian, Timun kembali ke panggung yang sama. Kali ini, ia melepas jaket denimnya. Ia datang hanya dengan kemeja kantor yang lengannya digulung, terlihat sangat pria kantoran yang lelah. Halo, nama saya Timun. Umur saya 35. Kemarin saya coba ikut kelas yoga supaya badan sehat. Pas mau pose mencium lutut, saya malah mencium bau dosa saya sendiri karena gak bisa nunduk. Ucap Timun dengan nada pasrah. Detik itu juga, tawa pecah di sudut ruangan. Bukan tawa mengejek, tapi tawa yang penuh rasa setuju. Timun terus bercerita tentang ibunya yang ingin punya menantu, Melati, agar mereka jadi Timun Melati. Ruangan itu meledak dalam tawa. Timun tidak lagi gemetar. Ia tersenyum. Ia baru sadar, menertawakan penderitaan sendiri ternyata jauh lebih melegakan daripada menyembunyikannya. Malam final kompetisi Nasional Stand Up Comedy digelar di sebuah teater megah dengan lampu-lampu sorot yang menyapu langit malam Jakarta. Timun berdiri di balik tirai panggung, mengenakan kemeja rapi yang disetrika sendiri. Jantungnya berdegup, tapi bukan karena takut gagal lagi, melainkan karena ia tidak sabar ingin berbagi kesialannya pada dunia. Di kursi VIP, ia melihat ibunya duduk dengan wajah tegang, menggenggam tas tangannya erat-erat. Timun tahu, ibunya lebih terbiasa melihatnya di kantor asuransi daripada di bawah lampu panggung seberat ini. Dan inilah finalis kita. Si pria yang menolak tua, Timun jelita. Timun melangkah keluar. Kali ini, auranya berbeda. Ia tidak lagi tampak seperti paman-paman yang tersesat. Ia tampak seperti pria yang telah berdamai dengan takdirnya. Terima kasih, buka Timun sambil tersenyum tenang. Banyak orang bilang, usia 35 itu masa depan harus sudah mapan. Tapi bagi saya, 35 adalah usia di mana saya lebih sering bicara dengan tukang urut daripada dengan gebetan. Ger, tawa penonton langsung meledak. Timun bercerita tentang keputusannya berhenti dari pekerjaan asuransi demi mengejar mic. Ia bercerita tentang bagaimana ia sempat merasa malu menjadi gembel di antara anak muda. Hingga akhirnya ia sadar bahwa setiap kerutan di wajahnya adalah sebuah bab lelucon yang berharga. Nama saya Timun. Dulu saya benci nama ini karena terdengar murah. Tapi sekarang saya sadar, Timun itu penting. Tanpa Timun, pecel ayam kalian gak akan lengkap. Dan tanpa mimpi, hidup kalian cuma akan jadi rutinitas yang hambar. Ucapnya menutup set komedinya dengan nada yang menyentuh hati. Seluruh penonton berdiri, standing ovation.
Ibunya di bangku depan tampak menghapus air mata bangga. Timun memang tidak keluar sebagai juara pertama malam itu, ia menjadi juara 3. Namun, saat ia turun panggung, sebuah kontrak menjadi penulis naskah komedi dan tawaran tur nasional sudah menantinya. Malam itu, di bawah taburan bintang, Timun berjalan menuju motor tuanya. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pak Bambang. "Pak, Timun Melati belum ada, tapi Timun berhasil sudah lahir malam ini," ucapnya sambil tertawa lepas. Timun akhirnya mengerti, passion tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Selama kita berani jujur pada diri sendiri, dunia akan selalu punya tempat untuk kita tertawa bersama. Hidup Timun mungkin masih penuh cicilan. Tapi sekarang, setiap cicilan itu punya cerita komedi di baliknya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian senang cerita-cerita seperti ini, maka dukung terus channel kami agar membuat cerita-cerita baru di setiap harinya.